Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman JIB Pos dimanapun berada, salam kesehatan, salam kebaikan untuk semuanya. Hari ini menyambung serial yang kemarin tentang 86 tahun Buya Shafi'i, cerita tentang kesederhanaan, kebajikan, pemikiran, dan sebagainya tentang Buya Shafi'i. Hari ini telah hadir Mbak Ananul, milenial JIB yang akan mengawal acara ini, nanti berdialog dengan Mas Erik Taufani, yang kita tahu beliau adalah sobat milenial JIB. Seringkali kita melihat foto-fotonya viral dengan Buya karena kedekatannya dengan Buya dalam melakukan aktivitas keseharian. Mas Erik juga pimpinan di anakpanah.id, mungkin bisa di searching di Google, dan Ananul juga aktivis IMM di Ciputat. Saya hanya mengantarkan saja, mungkin Mbak Ananul akan memberikan pemantik kepada Mas Erik untuk bercerita lebih jauh tentang sosok Buya Shafi'i ini seperti apa. Baiklah, silakan Mbak Ananul. Oke, terima kasih udah David. Senang sekali saya bisa diundang oleh JIB Talks pada sore kali ini. Selamat sore Kak Erik. Saya panggilnya Mas Erik aja, Mas Erik. Oke, selamat sore Mbak Ananul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Erik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik sekali, sehat. Oke. Sore ini kita akan berbincang tentang serial cerita tentang Buya Shafi'i Ma'arif, 86 tahun Buya Ahmad Shafi'i Ma'arif. Nah, pada sore kali ini teman-teman JIB dimanapun berada, kita kedatangan pembicara luar biasa, seseorang yang sangat dekat dengan Buya, yang kalau kita lihat IG-nya Mas Erik, itu sering kali mengupload sangat dekat dengan Buya, ya. Teman-teman bisa cari IG-nya, mungkin sekalian di-follow ya Kak, Mas. Ya, IG-nya Mas Erik Taufani, di situ banyak sekali foto-foto yang diupload oleh Mas Erik dengan Buya, gitu. Berbagai macam kegiatan seperti makan, kemudian naik motor bersama dan sebagainya. Tentu ini menjadi di dalam bagaimana sih kehidupan Buya Shafi'i Ma'arif yang bisa kita ambil, yang bisa kita ambil pengajarannya, ambil suri tauladannya dari Buya Shafi'i Ma'arif. Nah, mungkin yang pertama kita kenalan dulu ya Mas Erik. Saya juga belum pernah bertemu, bertatap langsung dan ngobrol langsung dengan Mas Erik, walaupun beberapa kali saya ke Jogja gitu ya. Mungkin belum ada kesempatan untuk bertemu langsung, tapi pada sore kali ini JIB Talks memberikan kesempatan saya untuk ngobrol dengan Mas Erik terkait dengan keseharian Buya yang dekat dengan Mas Erik. Mungkin Mas Erik bisa kenalkan dulu gitu ya. Tinggal di mana, siapa tahu ada yang mau sowan gitu kan teman-teman JIB. Oke Mbak Ananul, terima kasih. Saya Erik Taufani ya. Saya Erik Taufani sudah dekat kalau dengan udah David Krishna Alka ini, dan kedekatan itu juga karena sama-sama kita punya kedekatan emosional dengan Buya, dan itu nyambung dengan banyak kawan-kawan dimanapun berada yang sama-sama memiliki perasaan yang samalah dengan Buya Shafi'i Ma'arif. Saya di Jogja Mbak Nanul, boleh kapan-kapan mampir main. Saya di jantung kota Jogja, dekat keraton, tepatnya di Kampung Suronatan. Itu Suronatan itu maksudnya
kecamatannya Ngampilan, tetapi untuk letak geografisnya lebih dekatnya itu ke Kauman, dekat Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kapan-kapan kalau ada kesempatan ke Jogja boleh mampir, boleh kita diskusi dan lain sebagainya. Dan sudah banyak yang mampir ke sini, ada yang nyebutnya Padepokan Suronatan, dari istilah saja. Saya sehari-hari sebagai pengajar, yaitu dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di samping juga masih mengajar di Madrasah Mu'allimin dan ikut sedikit di Suara Muhammadiyah di keredakturan, dan tentu juga tidak lepas dengan kedekatan dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Ini jangan-jangan di rumah Buya ini? Ini di rumah sendiri udah. Di rumah Buya. Ya, kalau di rumah Buya, saya ke rumah Buya Jumat lalu. Itu pun dipanggil ya. Jadi kalau saya ke Buya dalam situasi yang sangat genting ya, karena pandemi terbatas, itu saya tidak ke rumah Buya kecuali jika dipanggil. Jika dipanggil untuk sesuatu Buya punya perlu bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu Mbak Ananul ya, sedikit nanti Mbak Ananul arahkan saya lah saya diminta untuk berbicara nanti insya Allah akan saya sampaikan apa yang saya tahu, tentunya terkait dengan Buya Syafi'i Ma'arif, dan karena barangkali saya diberi keberuntungan, saya bisa dekat, yang itu barangkali tidak bisa peluang itu didapat oleh banyak orang. Saya berpeluang untuk itu, dan untuk itu saya nanti boleh menyampaikan supaya semuanya menjadi tahu, dan ini menjadi Buya itu milik Indonesia, Buya itu milik kita bersama, dan semua orang perlu tahu keteladanan dari Buya Syafi'i Ma'arif untuk memberikan inspirasi bersama. Di samping kemarin juga ada yang dekat dengan Buya, yaitu Dr. Alim. Karena Dr. Alim memang tetangga dekat Buya, rumahnya sangat dekat, bahkan yang ditempati Dr. Alim itu juga rumah Buya awal mulanya, dan samalah saya dengan Dr. Alim, saya rasa sama kesaksiannya, cuma Dr. Alim punya cerita sendiri, saya punya cerita sendiri. Nah, begitu Mbak Ananul, terima kasih. Nah, baru awal-awal kita udah menarik ya, Mas Erik ini kedekatannya dengan Buya gitu ya. Mungkin sering menjadi tangan kanan Buya gitu, karena dekat dengan Buya gitu ya. Pasti banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menjadi dibalik ya, di kejauhan, kita yang di kejauhan mungkin tidak tahu bagaimana sih kehidupan sehari-hari, mungkin pengalamannya dengan Mas Erik, dan bagaimana nasihat-nasihat Buya dan sebagainya. Mungkin kita mulai dari apa sih pengalaman terbaik Mas Erik dengan Buya yang sampai saat ini mungkin sangat membekas gitu dengan Mas Erik gitu. Adakah pengalaman yang sangat berkesan gitu? Oke, Mbak Ananul. Kalau pengalaman setiap detik bersama Buya itu pengalaman yang berkesan. Dan itu pengalaman terbaik. Saya tidak bisa memilih mana yang terbaik, karena setiap detik saya bersama Buya, saya merasakan ada energi positif di sana, ada energi asli, sosok asli tanpa berpura-pura, sosok yang autentik, dan itu banyak aspeknya, dan semuanya menarik bagi saya. Semuanya menarik dan sederhana. Barangkali beberapa kisah itu sesungguhnya biasa dalam artian orang itu juga melakukan itu, hal-hal yang kecil, misalkan bagaimana mengurus diri sendiri, hubungan dengan tetangga, bagaimana ke masjid dan lain sebagainya. Tetapi entah kenapa saya merasa bahwa ini lain. Walaupun peristiwanya sama, semua orang mungkin mengalami melakukan apa yang Buya lakukan sehari-hari,
biasalah, itu biasa, sangat manusiawi. Tetapi entah kenapa ketika itu saya dapati di Buya Syafi'i, itu menjadi luar biasa. Itu menjadi luar biasa karena sebelum saya mengenal Buya Syafi'i itu kan, sebelum dekat ya, itu seperti langit dan bumi. Seakan-akan saya tuh nggak bisa menjangkau gitu loh, menjangkau seorang Buya. Jangankan kenal, bisa salaman saja waktu itu rasanya seperti tidak mungkin. Dan rupanya pada tahun 2012 takdir mengarahkan saya bisa dekat dengan Buya, dan hubungannya waktu itu hubungan lebih ke struktural karena terlibat sama-sama di kepanitiaan, jadi lebih ke struktural, tetapi kedekatan selanjutnya itu mengarah pada kedekatan emosional, personal, dan itu berkelanjutan terus-menerus. Yang tadinya saya menganggap dengan Buya itu antara langit dan bumi, ya saya antara Buya itu, nah setelah dekat itu betul-betul Buya itu tidak melangit sama sekali, tetapi membumi. Sosoknya besar, tetapi Buya sendiri tidak pernah merasa besar, dan kebesaran Buya itu saya menangkap ada di kesehariannya. Ada di kesehariannya, di dunia nyata. Kalau yang lain mungkin karena ada keterbatasan berjumpa dengan Buya, jadi melihat kebesaran sosok Buya itu melalui peta intelektualitasnya ya, tulisannya, peran kebangsaannya, dan lain sebagainya. Itu iya. Tetapi saya menemukan itu melalui sisi yang lain, yaitu dari kesehariannya. Dari hal-hal yang kecil-kecil. Bagaimana kebersihan, bagaimana kemandirian beliau, hubungan Buya dengan Umi, ya, dengan istrinya, kemudian juga hubungan Buya dengan takmir masjid, bagaimana Buya ngopeni masjid, ngopeni jamaah, terus kesederhanaan, dan seterusnya. Itu banyak sekali saya menemukan sejak 2012 sampai hari ini. Nah, dan kalau ketemu Buya itu betul-betul tidak ada kecanggungan ya, dalam artian yang tadi saya sampaikan antara langit dan bumi. Saya dengan Buya itu seperti sudah kayak kakek dan cucu, bapak dan anak, kakak kelas dan adik kelas ya, karena sama-sama alumni di Muallimin Muhammadiyah. Dan itu apa ya, ketidakadaan perasaan langit dan bumi itu karena memang Buya sendiri membangun kultur ya sama gitu loh. Kita itu sisi egaliter Buya, sisi egalitarianisme Buya yang perlu diacungi jempol, dan itu harus menjadi semangat kita bersama bahwa jabatan, kedudukan itu jangan sampai menjadi kelas sosial yang memisahkan hubungan kekeluargaan ya. Kalau Buya itu yang dicontohkan. Walaupun Buya itu orang besar, tapi Buya itu membumi. Buya itu membumi sekali. Begitu Mbak Ana Nungul. Keren sekali. Kita baru mengecek itu secara garis besar ya. Tadi udah disebutkan oleh Mas Erik bahwa bahkan dari sisi-sisi terkecil dari Buya gitu ya, kegiatan yang kecil dari Buya pun luar biasa gitu ya. Mas Erik dekat dengan Buya sejak 2012 ya tadi Mas? Dekat dengan Buya. Nah, kalau pengalaman pertama bertemu Buya gitu ya, kan kalau saya pengalaman pertama bertemu Buya itu lewat tulisan-tulisan beliau, kemudian saya sering membaca tulisan-tulisan beliau di Republika setiap minggunya gitu kan, setiap pekan pasti ada tulisan Buya yang dikirimkan di Republika gitu ya. Jadi kemudian ada buku-buku beliau, pemikiran-pemikiran beliau yang saya luar biasakan gitu kan, karena menjadi apa ya, ide-ide baru, menjadi apa ya, inspirasi barulah kita memahami keindonesiaan, kemudian budaya, kemudian keislaman yang sampai hari ini masih mungkin menjadi inspirasi saya untuk melihat masalah-masalah yang mungkin permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Mungkin kalau Mas Erik sendiri gitu ya, kalau sebelum dekat dengan Buya gitu ya, itu ada tidak pengalaman yang kemudian karena dekat dengan Buya sekarang, apakah sebelum dekat dengan Buya ada keinginan untuk wah saya ingin dekat dengan Buya atau apa gitu?
Gimana Mas Oke, Heri? oke Mbak Nanul. Jadi sebelum kenal Buya atau sebelum dekat dengan Buya, saya itu apa ya, nggak mengenal sama sekali. Oh, oke. Taunya, taunya itu ya Buya orang besar, Mm-mm. nggak terjangkau lah. Intinya nggak pernah terpikir untuk bisa kenal gitu. Ya tadi yang saya katakan, berjabat tangan saja itu kayaknya sesuatu yang wah banget saat itu. Jadi dan saya itu kurang bacaan ya sebelum mengenal Mm-mm. Buya. Itu saya tuh malas membaca, kemudian juga apa ya? Mungkin ya itu punya titik balik saya itu. Saya merasakan betul perubahan-perubahan ya setelah kenal Buya. Setelah kenal Buya dan dari situ banyak hal yang saya menjadi belajar. Saya menjadi belajar, termasuk diantaranya membaca. Jadi saya membaca karya Buya setelah mengenal Buya. Oh. Dan saya melahap banyak tulisan Buya, banyak buku Buya, dan di situ saya memahami Buya yang apa Buya tuliskan itu memang menyatu dengan apa yang Buya lakukan di keseharian. Jadi apa ya? Ketika saya membaca misal dimulai dari membaca titik-titik kisar di perjalananku Mm-mm. yang hari ini berubah judulnya menjadi Memoir Seorang Anak Kampung. Mm-mm. Itu saya membaca itu tuh saya sambil membayangkan sosok Buya dalam kesehariannya karena saya sudah kenal. Jadi Oke. saya merasa betul bahwa ya memang begini Buya dan saya menikmati tulisan itu sampai terus sampai habis. Sampai habis tulisannya kadang-kadang saya ulangi beberapa bagian yang itu bisa dikembangkan dan seterusnya. Jadi itu saya itu mengenal Buya, membaca tulisan Buya setelah kenal. Dan eh, mula-mula kenal Buya itu saya dikenalkan oleh Ustadz Ikhwan Ahada, waktu itu Direktur Madrasah Mualimin, dikenalkan kepada Buya, dan Buya hanya melirik saya sambil tersenyum. Saya sambil tersenyum, dan perkenalan itu hanya sebatas struktural ya, karena di tim, kemudian kita rapat pertama, dan di rapat itu saya deg-degan banget itu. Saya deg-degan banget karena rapat hanya terbatas orangnya, tapi orang-orang besar, termasuk diantaranya Buya Syafi'i. Nah, di situ dikenalkan satu-satu. Saat saya dikenalkan, Buya melirik saya dan di situ Buya tersenyum. Buya tersenyum, kemudian apalagi misal ya saya dikatakan, oh ini alumni Madrasah Mualimin dan baru lulus S1. Nah, waktu itu Buya tersenyum, terus eh, ngajak ngobrol. Mm-mm. Ngobrol, terus bertukar nomor HP ya, nomor HP. Nah, dari situlah saya menangkap ternyata Buya itu sangat humble, dekat, dan komunikasinya kultural. Buya tidak pernah menempatkan diri sebagai sosok yang struktural di depan kami, walaupun itu wilayah kerja ya, wilayah kerja struktur. Buya sebagai ketua, kemudian saya sekretaris eksekutif dan seterusnya itu kan dalam struktur, tapi pergaulan Buya, gaya komunikasinya sangat kultural. Buya tuh menganggap kami junior itu adik kelas, juga mungkin sebagai anak, sebagai cucu dan seterusnya. Kalau ngasih saran masukan itu betul-betul inspiratif, wawasannya baru dan suntikan semangat. Jadi eh, nggak menciptakan rasa takut. Beliau sebagai pemimpin itu tidak pernah menciptakan rasa takut di lingkungan sesama tim. Nah, dari situlah kemudian saya beranikan diri kirim SMS. Waktu itu masih banyak SMS yang digunakan, Iya. dibalas dalam waktu yang cepat dan kadang bercanda. Nah, itu dia. Semakin lama begitu terus, kemudian diundang ke rumah, ngobrol, lama-lama udah jadi. Benar-benar nggak ada canggung-canggung dan Buya itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan Buya, nggak usah canggung-canggung, kita sama, dan Buya itu pendengar yang baik. Nah, ini dia. Walaupun saya itu guru lulusan SIG waktu itu, hanya lulusan Mm-mm. S1, Buya dengan semua orang sudah mengenal Buya se-Indonesia itu, dan Buya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, profesor lagi,
Dengan seorang saya yang bukan siapa-siapa, yang baru lulus S1, Buya itu sudi mendengarkan, banyak mendengarkan. Saya ngomong apa, saya usul apa, kadang usulan itu ya masuk akal, logis juga, terus dikuatkan, wah itu keren. Maka setiap kali Buya itu memberi saran, Eri baca buku ini, Eri baca buku ini, kalau enggak dikirimin artikel, baca-baca. Disitulah saya mulai tumbuh, semangat membaca, dan di situ saya mulai menemukan, oh ini, Buya itu memang begini. Kenapa peta pemikirannya Buya seperti ini? Kenapa Buya itu berani berbeda pendapat dan seterusnya? Saya menangkap itu semua, memahami itu semua dari yang sudah Buya sampaikan ke saya tentang banyak membaca, karena itu menciptakan keterbukaan, egaliter, memahami menghormati perbedaan pendapat dan seterusnya. Jadi itu, sampai jadilah hari ini. Nah itu Mbak Ananul. Ada yang Rick waktu nganterin Buya pakai motor itu kemana? Oh iya. Berapa kali nganterin Buya kemana-mana itu menarik ceritanya. Bagaimana Buya tuh sukanya kemana, diantarin sama Mas Erik gitu. Iya itu fotonya boncengan tuh. Itu agak lucu sebetulnya. Saya dengan Buya itu boncengan nggak sekali loh ya, berkali-kali, dan lebih banyak tidak terekspos, lebih banyak tidak terdokumentasi. Jadi kemana itu saya sendiri kaget ya, di usia Buya setua itu. Waktu saya ke rumah, Buya kan selalu tanya, kesini naik apa, kesini naik apa. Ya biasa Buya naik Karisma X125 itu, motor butut. Motornya masih kuat nggak? Masih Buya. Bensinnya masih. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita cari tengkleng. Nah gitu. Tengkleng ya. Kaget gitu loh. Kaget. Ini serius Buya minta diboncengi naik motor. Selevel Buya gitu loh. Buya itu di rumah, mobilnya bagus. Ya kan, kalau mau minta siapa, tinggal berangkat naik mobil gampang, tapi enggak, Buya itu pokoknya kita naik motornya Eri gitu. Nah jadilah kita keliling kemana-mana dan sering, dan itu grogi. Barangkali bisa memahami saya ya, betapa groginya boncengi Buya, keliling, dan itu agak susah dijelaskan itu. Yang jelas grogi, deg-degan, harus mengatur kecepatannya, mengatur kecepatan, mengatur stabilitas ya, biar tetap stabil, jangan sampai grogi gimana-gimana. Beloknya juga, itu agak susah dijelaskan. Tapi memang menarik. Dan kemana saja. Ya wirid nggak? Zikir wirid nggak waktu dia, kalau Mas Alim Buya wirid katanya zikir. Kalau motor zikir nggak? Kalau naik mobil karena lebih stabil ya, itu saya memang sering lihat Buya berzikir. Sholat di mobil. Terus habis sholat zikirnya lama, lebih tenang gitulah, khusyuk. Nah kalau di motor itu ngajak ngobrol. Dan obrolannya itu obrolan yang enggak seorang Buya banget lah. Dalam artian enggak seorang Buya orang yang levelnya tinggi. Sing diobrolkan tuh ya kadang ngomongin tukang parkir, kadang ngomongin warung, terus kadang ngomongin ini enak sekali ini khas Magelang itu kupat tahu. Ini kupat tahunya enak sekali. Penjualnya sangat ramah. Dia punya hal-hal seputar itu yang diobrolin itu. Ya, kadang ke kupat tahu naik motor, ke tengkleng, ke sate naik motor, ke soto sawah ya di jalan Godean itu ada, masuk sedikit nanti ada soto sawah. Ke kacamata, kadang-kadang benerin kacamata, kadang-kadang nggak jelas. Saya itu diajak muter-muter kampung sampai jadi Buya itu jadi ini, Buya itu ngarahkan gitu loh. Iya. Ngarahkan ke sana. Nah itu pernah masuk kampung, muter-muter masuk kampung,
terus jalan buntu. Sudah jalan buntu, di situ ada anjingnya. Wah, itu agak lucu. Dan Buya sendiri, ini daerah mana ya? Kayak gitu, Buya. Harus putar balik. Harus putar balik. Dan ketika putar balik, di situ kan ada masyarakat. Nah, mereka ya masyarakat biasa ya awam, dan mereka nggak tahu Buya. Jadi taunya ya orang Orang nyasar. pernah nyasar juga. Ya kayak gitu. Buya itu kayak gitu. Intinya kalau sudah dekat sama Buya, Buya itu kayak masyarakat awam biasa. Oh, ternyata Gitu. kalau bahasa anak sekarang ya Mas, kayak itu gabutnya Buya gitu. Ya bisa jadi. Gabutnya bareng Mas Erik Ya, ya. keliling Jogja gitu ya Mas ya. Kalau makanan sendiri kok Buya itu suka makan apa kok sama Mas Erik? Buya itu hobinya makan tengkleng. Tengkleng. Terutama tengkleng Solo. Mm-mm. Nah, tapi sekarang sudah mengontrol itu. Terus suka juga tadi tahu kupat ya, sama Padang. Kalau nasi Padang, saya tuh walaupun Sama seleranya sama saya tuh, tahu kupat sama nasi Padang. Iya. Jadi Buya itu walaupun sekarang saya kan agak sering diminta ke rumah. Dan diminta ke rumah itu selalunya Buya kayak gini, Ri, nanti siang jam 13 saya di Pesona. Itu maksudnya di rumah yang di Perumahan Pesona. Jangan lupa mampir Bungo Palu. Bungo Palu itu nama Apa warung tuh? Padang. Oh, Ya, kecil, murah, tapi enak. Nah, terus saya seperti biasa, lele, kalau nggak lele itu limpa. Kalau nggak kikil. Dipotong-potong, kalau ya terakhir ya, yang kemarin itu lele 2, dipotong-potong tuh 1 ekor itu dipotong jadi 5, jadi kecil-kecil. Nah, itu habis itu sayurnya nangka dibungkus sendiri sambil lombok hijau sama nasinya setengah. Selalunya begitu. Dan penjualnya tuh kadang ketawa itu loh, lele kok dipotong-potong. Nah, kemudian bilangnya untuk Erik suka-suka. Untuk Erik suka-suka. Nah, biasanya gitu. Saya biasanya bersama Ribas. Ribas itu Ridho Basri, redaktur Suara Muhammadiyah. Nah, biasanya saya ngajak Ribas berdua, nah nanti ke Bungo Palu baru ke Buya. Nah, disitulah kami makan bersama sambil ngobrol. Dan obrolannya ya ngalor ngidul, kadang ya ketawa, ketiwi, kadang agak serius dikit gitu. Jok-jok apa yang sering Buya lontarkan, deh? Cerita lucu atau pengalaman dia masa muda? Iya, ada jokes. Jok-joknya itu apa ya, Buya itu banyak sebetulnya jok-joknya dan nggak terduga. Kadang bagaimana Buya mengenang Apa ini tuh yang paling yang sering saya ingat itu, Buya itu sering loh kalau sama kami itu membicarakan sahabatnya. Siapa siapa tuh itu? sahabatnya? Pak Amin Rais. Walah. Itu Buya itu walaupun kalau di media kan nggak pernah kita mendapati bagaimana Buya Syafi'i membicarakan Pak Amin Rais. Tapi ketika kami ngobrol hanya bertiga, berdua begitu, itu Buya mengenang itu. Jadi kadang lucu, kadang ya kalau beda pendapat ya, kadang beda pendapat, tapi itu dibungkus dengan sesuatu yang lucu, dan selalunya sahabat kita Buya itu menyebut Pak Amin Rais, ya sahabat kita itu, kadang kayak gitu. Mengenang bagaimana Buya itu kenal dengan Pak Amin Rais A sampai Z, ya A sampai Z, karena sejak saya ini dulu sama-sama ketua di PP Muhammadiyah. Bukan, malah sebelumnya di Majelis Tablik. Nah, sebelumnya kan sama-sama di Majelis Tablik. Iya. Bukan, dulu pernah sama-sama di Chicago. Nah, gitu, itu dikenang terus. Jadi Buya itu betul-betul, dan Buya berterima kasih ya. Buya itu selalu mengatakan, Amin Rais itu berjasa dalam hidup saya. Itu Buya itu selalu mengatakan itu. Amin Rais itu berjasa dalam hidup saya, di mana pertama
dulu yang merekomendasikan untuk kuliah di Chicago. Mm-mm. Kemudian yang kedua ditarik di PP Muhammadiyah, sama-sama Oh, di ya. Majelis Tabligh. Habis itu sama-sama menjadi ketua 13. Dan Mm-mm. itu lengket, sangat lengket ya, kakak beradik betul. Bagaimana dulu reformasi juga, bagaimana Pak Amin Rais Akhirnya Pak Amin jenguk Buya sakit ya? Oh, nggak salah. apa? Pak Amin jenguk buku Buya sakit waktu itu ya? Iya, itu orang nggak tahu gitu. Tapi sempat saya tulis sedikit, saya pernah nulis sedikit. Jadi Pak Amin Rais itu waktu Buya sakit, Pak Amin Rais itu mengunjungi Buya Syafi'i secara diam-diam jam 9 malam. Wah. Itu kan kaget semua yang di PKU. Yang di Mm-mm. PKU kaget semua, nggak ada yang menyangka, dan bukan jam besuk. Tetapi Mm-mm. tidak ada yang berat, nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada yang bisa menghalangi. Habis itu sama Buya disambut begitu saja, disambut masuk ke ruangannya Buya. Di situ ada Umi, ya, ada istrinya Buya, tetapi ngobrol berdua. Dan yang nggak berubah itu debat. Dari dulu Buya sama Pak Amin itu kalau ketemu itu mesti debat, tapi debatnya ya apa ya, debat kadang joke, kadang serius dan lain sebagainya. Tetapi itulah sahabat. Dan ketika debat ya sempat Buya itu agak meninggikan suara gitu. Padahal itu lagi Iya. sakit, itu lagi sakit. Umi itu sampai teriak takut. Debat apa itu? Padahal kata Buya, ya biasa seperti itu. Dan di akhir perdebatan itu, apa kata Pak Amin ke Buya Syafi'i Ma'arif? I love you. Iya. Itu dia. Jadi masih tetap romantis. Nah, itu yang harus warga Muhammadiyah, ya, bangsa Indonesia, Buya Syafi'i dan Pak Amin Rais itu persahabatannya luar biasa, beda pendapat itu biasa. Tetapi dalam perbedaan itu ada persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Begitu kata David Krishna. Iya. Terus kalau misalnya di waktu-waktu yang lain apa ada yang kejadian yang menyenangkan yang bisa jadi wow gitu di mata Mas Erik itu apa? Yang mungkin yang pengalaman yang lebih gitu, yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya sendiri gitu, Mas. Yang ternyata gitu. Oh iya, ini saya pernah ke Buya diam-diam mau mengantarkan sesuatu, jadi nggak memberitahu gitu loh. Itu sebelum pandemi saya ke rumah, dan ketika itu ya Buya tahu kalau yang datang saya itu mesti los gitu aja, los kayak rumah sendiri. Nah, disitulah saya mendapati Buya itu nyuci baju. Itu tuh, wah, ini serius ini Buya nyuci baju? Iya, Ri, saya nyuci sendiri. Tubuh jangan dimanjakan, itu kata Buya. Tubuh jangan dimanjakan. Kalau mau sehat, kerjakan pekerjaan rumah itu. Itu kan sambil olahraga juga. Nah, makanya kemarin ada viral Dokter Alim foto dia yang di-share Dokter Alim nyapu. Itu sehari-hari dilakukan Buya, tidak hanya nyapu, tapi juga nyuci baju, jemur, dan pokoknya semuanya dikerjakan sendiri. Semua dikerjakan sendiri, termasuk diantaranya masak, belanja, masak. Saya tuh pernah mau ngriseni atau ngerusui itu ngerepotin gitu. Tapi saya tuh pengen nyoba bantu Umi masak. Sama Umi itu dimarahin. Enggak boleh, ini pekerjaan saya begitu. Memang Buya dan Umi itu cocok, serasi, dan kulturnya itu sama. Jadi kultur yang dibangun di keluarga itu sama. Mandiri, kemudian ya berdikari itu, habis itu dan dengan itu jadi sehat badannya, dan sama-sama membaca. Nah, itu kultur membaca yang dibangun di dalam rumah. Jadi gitu, itu kemandirian ya. Walaupun di luar itu ada lagi yang lain, termasuk diantaranya pas saya ke Masjid Nogotirto.
Mm-mm. Buya itu bawa senter sendiri, bayangkan. Itu setelah sholat isya malam masjid sudah sepi. Buya itu bawa senter ke masjid, dicek itu lampu yang sedang mati, mau dipasang sendiri. Pokoknya dicek satu-satu. Ya Itu ampun, Buya. Masjid Nogotirto. Jadi ya itu, kalau Masjid Nogotirto itu kopen ya, sangat Mm-mm. terawat. Itu karena detail, hal-hal yang detail itu dicek sama Buya. Entah itu lampu, entah itu toilet, kebersihan, tempat wudhu, semuanya. Itu. Dan dilalah kok Buya juga hubungannya dengan takmir masjid itu sangat dekat. Mereka suka bakmi bareng, baik itu bakmi di dalam masjid maupun Bakmi keluar. beli keluar itu bareng, ngelucu bareng, ketawa bareng, dan kadang ya saling bully itu loh, bully bapak ya, namanya bapak-bapak udah tua ya, itu saya rasa ada kepuasan batin di situ. Itu Buya Mbak Ananul. Oh, iya ya. Terus kalau misal pernah dengar nih, kan saya pernah ngomong sama anak-anak Jogja gitu, anak mualimin, anak IPM gitu kan. Eh, aku nih belum pernah ketemu Buya loh, pengen ketemu Buya tuh gimana sih caranya gitu. Katanya, ketemuin aja di masjid. Emang gitu ya, Mas? Iya, betul Katanya, itu. semua Betul. aja di masjid. Nanti aku kasih tahu masjidnya di mana gitu. Memang Buya itu lebih mudah ditemui di masjid daripada Itu di kata rumah sendiri. teman-teman. Iya, karena hampir bisa dipastikan 5 waktu Buya sholat di masjid. Dan ketika di masjid itu, Buya sangat welcome untuk diajak ngobrol, ditemui oleh siapapun, duduk bersila di masjid. Kalau enggak belakangan seringnya pakai kursi ya karena susah untuk duduk. Dan antara maghrib sama isya Buya nggak pulang. Oh, Maghrib sampai isya itu Buya di masjid terus, entah kadang sendiri, kadang ada temennya. Kalau ada temennya ya ngobrol, diskusi, kadang ya tamu-tamu begitu. Tapi kalau sedang sendiri, ngaji, baca Al-Quran. Itu yang saya saksikan. Itu yang saya saksikan. Dan apa namanya, kalau nggak ke masjid, alasannya pasti ada alasan. Kalau nggak Buya sedang keluar, sedang ada acara karena Buya orang sibuk sekali ya sebetulnya, berarti sakit. Dah itu oh. alasannya. Kalau nggak sibuk keluar, ya Buya sedang sakit. Terus pernah ini kakak tingkat di universitas itu, universitasku tuh skripsinya tentang pemikiran Buya. Nah, waktu itu ngunjungin Buya. Terus katanya bawa oleh-oleh atau bawa bawa buah tangan gitu ke tempat Buya, terus dimarahin. Itu apa benar? saya persiapan aja nih, siapa tahu ke tempat Buya dia nggak dimarahin. Itu Iya, gimana? Katanya, ngapain bawa-bawa gitu. Benar begitu. Buya pasti akan melakukan itu. Ngapain bawa-bawa macam-macam dan lain sebagainya. Jadi siap-siap dimarahin. Siap-siap dimarahin. Jadi Buya itu bukan tipe orang yang mudah menerima. Oh, Mungkin iya. yang mudah diterima kalau Buya diberi oleh-oleh itu buku. Ya, buku. Oh, iya. Ya, saya rasa kalau buku itu mudah diterima. Tapi selain itu, Buya itu seringnya menolak, apalagi kalau makanan dan buah-buahan. Tentu kalau makanan, karena Buya itu mengontrol, ya sudah enggak gula-gula itu harus dikontrol betul. Kemudian di rumah itu sebetulnya juga menumpuk gitu loh, menumpuk makanan, dan Buya sendiri sudah selesai dengan itu semua. Buya sudah selesai dengan itu semua. Makanya ya dipertimbangkan lagi kalau mau membawa sesuatu untuk Buya. Kalau makanan saya rasa tidak direkomendasikan. Tetapi kalau buku saya rasa Buya akan mengapresiasi itu. Apalagi buku karya sendiri. Wah, itu hebat itu hebat sekali. Oke. Itu Mbak Nul. Ya, menarik sekali ya kehidupan Buya ini. Kemudian kalau misalnya pasti Mas Erik yang dekat dengan Buya pasti banyak sekali nasihat-nasihat Buya yang mungkin
selalu terkenang bagi Mas Erik itu. Kalau misalnya boleh dibagikan ke yang lain supaya nasihat itu juga untuk milik bersama. Kalau kata Mas Erik di awal itu, Buya itu milik bersama. Boleh nggak nasihat-nasihat Buya mungkin yang disampaikan kepada Mas Erik atau mungkin terdengar oleh Mas Erik bisa disampaikan supaya kita juga oh begitu gitu. Gimana Oke, Mas Erik? Udah. jadi nasihat dari Buya itu memang banyak ya, banyak dan itu Buya alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, pesannya Buya yang terus-menerus diulang-ulang itu, jadilah kader untuk kemanusiaan. Baru menjadi kader keindonesiaan, ya, kader keumatan, baru kader persyarikatan. Jadi kalau saya ya, karena saya sebagai misalkan dari sekolah Muhammadiyah, dari Muallimin, kader Muhammadiyah, kata Buya, Anda itu kader Muhammadiyah tetapi harus memiliki wawasan kemanusiaan. Itu modal utama, termasuknya kalau saya melihat itu modalnya Buya dalam memiliki pergaulan lintas iman, lintas kultur, dan lain sebagainya. Karena wawasan kemanusiaan. Nah, kalau itu dipegang, saya rasa kayak egaliter, saling menghargai, menghormati, paham, saling memahami, dan lain sebagainya itu mengikuti. Tetapi ya itu tadi, yang pertama, kader kemanusiaan, kader keindonesiaan yang memahami Indonesia, kader keumatan, baru kader persyarikatan. Dan jangan selesai di persyarikatan. Kalau berperan, jangan hanya peran dalam lingkupmu sendiri, tetapi berperanlah dalam lingkup yang seluas-luasnya. Gitu. Yang kedua, harus mandiri. Harus mandiri. Okay. Ya, harus mandiri. Dan itu cerminan orang merdeka. Jadi kata Buya itu, hidup harus mandiri, jangan menggantungkan nasib pada orang lain, dan itulah hakikat manusia merdeka, yang menjadi diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, banyak membaca, banyak menulis. Dan kalau menjadi pengarang ya, menjadi penulis, seberapapun jumlah tulisannya, pasti akan lebih banyak membacanya. Itu kata Buya. Dan Buya lagi-lagi seringkali merujuknya ya, kalau soal kayak gini, pernah ke Pak Amin Rais. Kata Buya, saya sehari waktu di Chicago itu hanya kuat membaca sehari 13 jam saja. Kata Buya. Wow. Saya malas membaca, kata Buya. 13 jam itu malas membaca. Sedangkan Amin Rais 13 jam ya, teman-teman. Sedangkan Amin Rais, kata Buya, kuat membaca sehari itu 16 jam. Nah, itu. Dan dalam hal ini Buya juga pernah mengatakan kayak gini, curi waktu tidurmu untuk membaca. Nah, itu dia. Curi waktu tidurmu untuk membaca. Jadi Buya itu pokoknya patokan membaca. Kalau sudah banyak membaca, ya tentu diikuti dengan menulis. Itu kalau diajak diskusi, ngobrol, terus berbeda pendapat dan lain-lain, teratasi semua. Modalnya karena bacaan itu. Makanya ketika sebelum mengenal Buya, saya itu 0. Bacaan saya itu. Jangankan menulis, membaca itu 0 saya itu. Setelah ketemu Buya, termotivasi dan terinspirasi, akhirnya saya membaca dan saya merasa betul Buya itu menjadi madrasah saya. Buya itu menjadi madrasah saya setelah madrasah Muallimin. Dan madrasah Buya itu adalah madrasah kehidupan, madrasah keteladanan. Itu. Buya tidak pernah merasa sebagai orang yang besar, orang yang mempengaruhi orang lain. Tetapi saya mengalami bahwa Buya itu mempengaruhi hidup saya itu loh. Walaupun Buya sendiri barangkali tidak pernah merasa begitu. Nah itu, Mbak Ananul. Dan lain lagi banyak sekali itu nasihat Buya itu banyak banget. Baik, Buya bisa WA pertama kali atau komunikasi HP itu belajar sendiri atau minta kasih tahu Erik atau gimana soal kalau kita udah lama tahu kita. Oke, ini agak lucu juga ini. Jadi Buya itu kan tidak gaptek, artinya terus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi itu perlu proses.
perlu proses ya. Kita pahamilah Buya seusia begitu, beda generasi dengan kita, tetapi Buya mau belajar. Dan Buya dulu kan menggunakan BlackBerry ya, BlackBerry. Nah, dari situ mulai terbiasa. Sebelum WA itu Buya menggunakan BBM Messenger. Nah, setelah BlackBerry-nya tidak terpakai karena semuanya sudah tidak terpakai BlackBerry itu, kemudian menggunakan WA. Nah, menggunakan WA itulah Buya mengakui, Buya itu menyebut dirinya gagap sekali saya ini gagap sekali. Tetapi Buya mau belajar, saya ajari pelan-pelan. Buya ini caranya begini, begini. Ini untuk memakai stiker. Ini untuk menggunakan emoticon dan seterusnya. Bisa untuk mengirimkan dokumen, bisa untuk mengirimkan foto, bisa untuk mengirimkan nomor orang dan lain sebagainya itu pelan-pelan belajar. Dan setelah mengetahui itu ya, Buya itu pembelajar yang sangat cepat. Buya itu pembelajar yang sangat cepat. Nah, setelah mengetahui itu, Buya itu kayak gini aja responnya. Perkembangan zaman ternyata luar biasa, sangat luar biasa. Sampai semuanya bisa dijangkau dengan HP. Ya, kayak gitu aja. Dan Buya tuh pernah nggak bisa cara menghapus pesan grup secara langsung ya. Itu pernah, Buya itu kan grupnya banyak, ada grup Minang, ada grup Minang di Jogja, dan banyak banget. Ribuan, itu nggak dibaca sama Buya, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pesan itu. Nah, Buya itu pernah buka grup itu, dihapus satu-satu. Dihapus satu-satu, dan karena Buya taunya cara menghapus kayak gitu. Langsung saya beritahu Buya, cara menghapusnya kalau mau semuanya langsung saja. Ini ada aplikasinya bersihkan chat. Nah, setelah saya ajari, terus Buya bilang kayak gini, "Loh, kok bisa? Selama ini saya menghabiskan umur saya untuk menghapus pesan ini satu persatu. Umur saya habis untuk menghapus pesan satu persatu itu." Itu. Jadi, ya itulah Buya. Buya memang ya usia generasinya beda dengan kita, tapi Buya seorang pembelajar. Buya menggunakan WA, aplikasi Gojek, Grab juga ada di HP-nya. Terus sering ngirim video Minang ya, lagu-lagu Minang. Iya betul, seperti David. Buya itu kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngirim lagu-lagu Minang, Bapi Sabukanyo Bacarai, terus kadang lagu Kampuang Nan Jauh di Matu, siapa itu namanya Kintani ya, Kintani. Ada kadang-kadang Siti Nurhaliza yang menyanyikan lagu Minang pun dikirimkan ke saya, dikomeni juga, dikomeni. Ini suaranya luar biasa sekali, tapi ada beberapa lirik yang bahasanya kurang jelas. Jadi Buya itu ada jiwa seninya juga gitu loh. Ya mungkin karena kita 1 jam saja ya. Selain Erik mungkin Ananul gimana pendapatnya tentang Buya? Pengalaman pertama tahu Buya Shafi'i itu sejauh mana? Sekaligus kita closing statement masing-masing dari Ananul dan juga dari Mas Erik. Oke. Terima kasih udah David. Yang pertama, saya belum pernah ketemu Buya. Saya sering ketemu Buya lewat tulisannya di Republika. Dulu waktu di Asrama Putri GMM Ciputat, langganannya adalah koran Republika, dan itu setiap Selasa ya Mas Erik ya. Setiap Selasa itu pasti ada tulisan Buya Shafi'i di situ. Nah itu saya sering bertemu, kemudian kalau misalnya mengenal nama Buya itu sejak SD. Jadi dulu suruh menghafal ketua umum Muhammadiyah dulu waktu SD, kemudian SMP juga. Kemudian kalau misalnya acara IPM itu sering bikin kelompok dinamain tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, salah satu nama andalan saya yang jadi mungkin jadi ini adalah kelompok yang hebat. Saya pakai nama biasa kalau nggak Ki Bagus Hadi Kusumo itu Buya Shafi'i Ma'arif. Biasanya anak kelompok atau saya kalau jadi fasilitatornya nanti kelompoknya namanya itu. 2 nama itu yang biasa saya gunakan gitu. Dan saya mengenal Buya, kemudian membaca buku titik-titik kisah di perjalananku, terus bukunya tentang dulu waktu
sebelum saya waktu SMA itu baca bukunya yang tentang Palestina, kemudian membaca buku-bukunya Buya. Nah, itu dari situ saya mengenal Buya. Jadi mengenal Buya bukan seperti Mas Erik yang langsung dekat dengan Buya gitu. Saya mengenalnya lewat tulisan. Itu kalau misalnya dari saya, dan saya terkesan dengan keindonesiaan Buya, kemudian cara berpikir Buya dan bagaimana hidup Buya lewat titik-titik kisar di perjalananku itu. Terus apa ya, cara beliau menanggapi berbagai permasalahan yang mungkin kemudian jadi kayak enteng gitu ketika Buya mengomentarinya gitu, kayak oh iya ya gitu, dan itu jadi kayak pasti beliau adalah orang yang hebat dan punya kehidupan yang luar biasa di balik pemikiran itu, dan itu yang menjadi berkesan gitu, dan kalau dari saya gitu. Itu perkenalan saya dengan Buya hanya sebatas itu gitu. Makanya tadi saya bilang sama Mas Erik, saya belum pernah ketemu Buya langsung nih gitu. Makanya saya jaga-jaga juga tadi pertanyaan saya, kalau misalnya ketemu Buya tuh katanya nggak boleh bawa makanan, kemudian ketemu jadi masjid seperti itu. Udah. Itu kalau dari saya. Oke, Mas Erik, mungkin pesan dan doanya buat Buya dan buat teman-teman generasi milenial semuanya, apa pesan penting Buya kepada kita terutama ya, untuk generasi penerus bangsa ini? Baik dah. Jadi Buya itu sosok yang langka di Indonesia. Kita nggak tahu kalau mencari sosok selain Buya siapa lagi, begitu loh. Mumpung masih ada, kita gali sebanyak-banyaknya hikmah-hikmah dari Buya itu. Banyak aspek yang bisa dipetik, utamanya bagi generasi penerus, generasi yang masih muda-muda dan seterusnya. Nah, untuk mencintai bangsa Indonesia ini, ya, punya wawasan kemanusiaan yang luas dan siap dengan perbedaan, bersaudara dalam perbedaan, berbeda dalam persaudaraan itu, coba dimulai dengan mengenal Buya lebih dekat. Itu bisa menjadi perantara, saya rasa ya, itu bisa menjadi perantara kita untuk menemukan keindahan Indonesia yang sangat beragam, semangat kemanusiaan yang kuat, dan seterusnya. Kenapa? Karena Buya sudah melalui itu semua, melalui kehidupan-hidupannya, dan itu juga dituliskan dalam buku-bukunya. Nah, kita bisa menangkap itu. Mengenal Buya lebih dekat, artinya apa? Untuk menjadi perantara, mengenal Indonesia, dan mengenal kemanusiaan lebih dalam lagi. Begitu, David. Oke, Mas Erik, terima kasih waktu dan berbaginya kepada kita semua di channel JIB Pos ini. Ini adalah serial kedua, nanti ada serial ketiga, keempat, dan kelima. Insya Allah akan kita sajikan kepada semua teman-teman di channel JIB Pos dan teman-teman jaringan seluruh di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Anano dan Erik. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, terus membaca dan terus membumikan pesan-pesan kemanusiaan, keindonesiaan, dan keislaman yang selalu diutarakan oleh Buya Shafi'i Ma'arif. Sekalian kita memperingati 86 tahun beliau nanti 31 Mei, semoga selalu sehat dan panjang umur. Amin. Saya mengucapkan sebagai host dan fasilitator acara ini, kami mengucapkan fastabiqul khairat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.